Sepanjang jalan, sepanjang pegunungan-pegunungan itu semuanya tambang emas. Desa Kaya Emas di Bengkulu Utara ini sepenuhnya terisolir, terletak di atas pegunungan Bukit Barisan. Anehnya, desa Kaya ini masih terpencil dan terisolir sampai saat ini. Padahal sudah menjadi kawasan modern dengan bioskop, rumah bola, rumah sakit modern sejak ratusan tahun lalu sebelum Indonesia merdeka. Bahkan punya listrik dan air bersih sendiri yang semuanya gratis. Desa Lebong Tandai. Terowongannya sudah dari zaman Belanda. Sebelum ada Freeport, inilah tambang emas terbesar di Nusantara. Saking besarnya, emas di Tugu Monas didatangkan dari desa terpencil ini. Kalau kamu belum pernah lihat tempat ini, kamu belum tahu sisi lain Indonesia yang sebenarnya. Kami pikir ini cuma jalur biasa, sampai kami sadar jalur ini tak pernah dicatat di peta. 1, 2, 3. Bayangkan, untuk mencapai desa penghasil emas terbesar di zaman Belanda ini, kamu harus naik kendaraan yang sangat ekstrim dan jalur berbahaya. Inilah Molek, satu-satunya cara menuju desa Lebong Tandai. Tidak cukup 6 jam terpontang-panting naik Molek di jalur rel tua peninggalan Belanda ini. Sekarang perjalanan harus dilanjutkan jalan kaki 2 jam menuju desa Lebong Tandai karena jalur putus akibat longsor. 2 jam berjalan kaki bukan sebentar. Meski kebun dan hutan, beruntung treknya rata. Air minum sudah habis. Kita ketemu di perbatasan ini, cuman tulisannya. Udah Lebong Tandai itu sudah. Di perbatasan nih saya. Hari semakin gelap. Kami tidak mau kemalaman di hutan ini. Semoga sampai di desa Lebong Tandai sebelum gelap. Tidak ada lampu penerangan di sepanjang jalur ini. Pak. Pak, lewat. Sepertinya perkampungan sudah dekat. Ya. Aman. Kami bertemu beberapa warga masyarakat di daerah Sungai Landai namanya. Kami diberi tambahan air minum karena berjalan ke desa masih lumayan jauh. Kami beristirahat. Nih aku juga ada botol satu, bentar. Sharing aja. Nanti kami di mobil nanti ada air kok. Ini kita sudah sampai di Sungai Landai, ketemu sama adik-adik ini. Ini adik namanya siapa? Dandi, Dandi. Oki. Dandi sama Oki. Sungai Landai lagi nunggu barang. Nanti dengan Molek ini akan bawa barang ke Lebong Tandai. Lebong Tandai. Kita udah ngap sampai di sini. Ngos-ngosan. Kira-kira 2 kilo lagi, berarti 1 jam sampai? Nggak nyampe. 1 jam. Oh sudah dekat, nggak sampai 1 jam. Sharing minum ya. Belum tahu informasinya. Aku dikasih minum sama adik-adik ini. Di sini kami baru tahu kalau mobil sudah bisa sampai ke titik ini dengan syarat: 1. Cuaca panas dan tidak hujan. 2. Mobil wajib 4x4. 3. Supir sudah biasa dan hafal jalan, karena kalau tidak hafal jalan nanti bisa tersesat dan terputar-putar di perkebunan kelapa sawit yang jalan dan simpangnya mirip semua. Dari Napal Putih tadi. Aku pikir menarik juga kalau mobil kami Malaka ada yang bisa bawa ke sini. Beberapa hari ini cuaca terik, tentu jalanan kering. Masalahnya, siapa yang bisa membawa mobil ke sini? Kalau bisa, kami tidak perlu naik Molek lagi. Apalagi jalan pulang Molek ke Napal Putih kemungkinan besar akan sampai malam hari. Aku tidak bisa membayangkan naik Molek di jalur seperti itu di malam hari. Jalan siang saja sudah sangat menantang dan mendebarkan. Tantangannya luar biasa, apalagi jalan di malam hari. Hah? Yuk. Gelap banget. Panjang nggak? Ayo.
Nggak apa-apa ya, pelan-pelan aja. Pegang senter aja ya. Tinggal ikutin rel aja. Dari daerah Sungai Landai kami masih harus melewati 3 buah goa atau lorong gelap untuk menuju desa Lebong Tandai. Proses perjalanan menuju desa penghasil emas satu ini memang luar biasa sekali. Apakah kami sanggup untuk mengulanginya lagi? Kita lihat berapa menit, berapa detik kita ngelewatin terowongan ini. Gelap gulita sama sekali. Nggak kelihatan apa-apa. Yang penting masih ada rel keretanya. Ya. Sudah hampir mau gelap. Sepertinya desanya tanda-tandanya belum kelihatan. Tapi kata adik-adik tadi katanya sudah dekat. Kalau orang sini karena Kamsi dekat. Dekatnya mereka sama dekatnya kita berbeda. Ayo kita lanjut. Wow. Lumayan kita trekking. Oh ya tadi juga kita kasih siapa nama anaknya tadi? Rabil. Karena ada penonton Road Trip Indonesia, sahabat Road Trip Indonesia yang menitipkan kepada kita kalau ketemu orang-orang seperti itu, pekerja keras, dan mungkin dia ekonominya agak susah, tolong disampaikan. Itu aja udah kami sampaikan. Nanti kalau di perjalanan kita ada ketemu lagi orang-orang yang menggugah hati kita, itu kita akan sampaikan titipan dari sahabat Road Trip Indonesia sekalian. Terima kasih ya. Semoga Tuhan membalas kebaikan hati sahabat Road Trip Indonesia semuanya. Salam sayang. Sampai di Lebong Tandai. Goanya. Ini kita udah gua ketiga. Kamu bohong. Tanda-tanda kita sudah dekat dengan perkampungan sebelum gelap ya. Ini udah cahayanya sudah gelap sekali. Sudah mulai menjelang maghrib, suara-suara masjid sudah terdengar. Kita sudah sampai di Lebong Tandai. Akhirnya. Lebong Tandai, Road Trip Indonesia datang. Akhirnya kita sampai. Lebong Tandai, desa tambang emas terbesar dan tertua di Indonesia pada masanya. Dari sinilah emas Monas berasal. Sampai di Lebong Tandai. Sampai dengan selamat dan sehat kalau digigit pacat satu. Sampai di desa Lebong Tandai kami beristirahat sebentar, beli minuman dingin di sebuah warung di gerbang desa. Setelahnya kami langsung mencari kepala desa untuk meminta izin menginap di Lebong Tandai. Sambutan hangat kami terima dari Bapak Kepala Desa dan beberapa warga yang kami jumpai di sini. Di ini tadi sempit. Ya, iya. Setelah ketemu dengan Pak Kades tadi malam, kita diantarkan untuk menginap di sini. Ini memang kayaknya seperti wisma buat tamu-tamu ya. Tamu-tamu, dan ini memang semua bangunan-bangunan yang ada di Lebong Tandai ini peninggalan zaman Belanda. Lebong Tandai, desa tua yang dulu megah oleh gemuruh tambang emas dan deru lori di tengah hutan. Sekarang kami berdiri di tanah bersejarah yang pernah bersinar paling terang di barat Sumatera.
Lebong Tandai ini bukan punya saya. Lebong Tandai ini punya kita. Ya. Nah, siapapun berhak masuk ke sini, siapapun ya harapannya bisa ibaratnya menuangkan buah pikirannya untuk Desa Lebong Tandai. Ya. Nah, karena Desa Lebong Tandai bukan desa tertinggal, Bang, tapi desa yang ditinggalkan. Di pedalaman Bengkulu Utara tersembunyi sebuah desa tua yang menyimpan kisah panjang tentang emas. Desa Lebong Tandai. Desa ini bukan sembarang desa. Dari sinilah sejak lebih dari seabad yang lalu, Kemilau Emas Nusantara pertama kali menggoda bangsa penjajah. Semua berawal dari tahun 1890-an ketika pemerintah kolonial Belanda menemukan urat emas di kawasan ini. Mereka lalu mendirikan perusahaan tambang bernama Namlutsvenuskap, Minsbouw Maatschappij Rijang Lebong, salah satu perusahaan tambang tertua di Hindia Belanda. Kita lagi berjalan-jalan di lorong-lorong perumahan penduduk Lebong Tandai. Lebong Tandai. Yang semuanya itu berurusan dengan emas. Ini rel kereta api, tempat tinggal. Tadi ada warung juga. Ini saya yang tipikal motor-motornya nih. Nah, ini semua kita lihat tipikal motor-motornya seperti ini. Karena sesuai dengan kebutuhan medannya. Iya. Coba. Sekitar tahun 1920 sampai 1930, Lebong Tandai mencapai puncak kejayaannya. Dari sinilah ribuan kilogram emas murni dihasilkan setiap tahun. Emas yang sebagian besar dikirim ke Eropa mengalir ke kas kerajaan Belanda. Bagi banyak orang, Lebong Tandai adalah kota harapan. Bagi Belanda, ini adalah ladang kekayaan yang tak ada habisnya. Konon sebagian emas dari sini digunakan untuk melapisi puncak Monumen Nasional Monas di Jakarta. Lebong Tandai pun tumbuh menjadi kota kecil yang maju. Rumah-rumah kayu berdiri rapi, ada kantor, sekolah, gereja, rumah sakit, bahkan pembangkit listrik tenaga air sendiri. Pada awal 1900-an, tempat ini mungkin lebih modern dibanding banyak kota di Sumatera. Makanya disebut Batavia kecil. Jadi setiap hari-hari besar, nah itu Jawa keluar adat Jawanya, Pekal keluar adat Pekalnya, Padang keluar adat Padangnya. Nah, jadi ada semua di sini. Di sini yang menarik, aku lihat anak-anaknya itu, remaja-remajanya itu putih-putih, cantik-cantik. Tapi aku bingung antara Cina, Chinese, Korea, Jepang, mirip-mirip kayak gitu. Jadi kayak bule-bule juga gitu. Dari mana asalnya, Pak? Ya, memang di sini banyak keturunan dari nenek moyang, banyak keturunan Cina, Belanda, sama Jepang itu. Dulu juga tambang ini kan bekas tambangnya Jepang sama Belanda. Makanya di sini banyak turunan Jepang sama Cina itu kan. Ada ya? Benar. Ini juga ada turun nenek moyangnya juga Cina. Oh. Makanya di sini banyak mirip-mirip orang-orang bule-bule itu kan. Dan juga bahasanya di sini kita nasional Indonesia semua kan, di sini semua suku ada. Semua suku di Indonesia termasuk ada Batak, Jawa, Sunda. Atapnya tuh ini masih gonjong tuh, menjelang gonjong. Ya. Selain dari masyarakatnya dari mana-mana kan, masuk. Nah, Bengkulu itu belum, ibaratnya belum wah, Lebong Tandai ini udah wah duluan. Oke. Iya. Percaya, karena emas di sini. Iya. Salah satu jembatan, kalau kita lihat ini sudah cukup lama ya. Kabarnya ini peninggalan dari Belanda. Di belakang kita adalah pegunungan, hutan-hutan, tempat gua-gua tambang berada. Tahun 1942, bala tentara Jepang datang. Tambang emas ini mereka rebut dan ribuan warga dipaksa bekerja di bawah pengawasan militer. Bagi Lebong Tandai, masa itu adalah masa kegelapan. Produksi emas tetap berjalan, tapi penderitaan manusia menjadi lebih dalam. Banyak pekerja meninggal di terowongan, tertimbun atau kelelahan. Ketika perang berakhir, tambang emas ini sunyi, ditinggalkan, hancur dan perlahan-lahan ditelan oleh rimba. Desa terluar, terisolir, Tertinggal. terbelakang. Ini juga dari Belanda juga ini? Ini Belanda semua, Pak. Oh ini rel? Ya, ini rel ya. Peninggalan Belanda ya. Kalau lu sama ini udah diganti rel ya, Pak ya. Oh. Penghasilan penambang itu seperti apa sih, Pak? Kalau sekarang itu mereka hasilnya sama aja dengan UMR kabupaten lah.
Oh, gitu. Imannya ya satu hari berkisaran 200-150 ribu lah. Nah itu. Nggak seperti kalau kita lihat di film-film tambang emas tiba-tiba mereka dapat jackpot. Oh, Ayo. enggak. Seperti itu ya. Tiba-tiba kayak mendadak gitu nggak ada. Enggak. Ya? Yang jelas itulah tadi saya bilang penambang emas ini dia cuman apa ya? Harapannya tuh kalau besok. Oh, iya. Kalau besok. Nanti mau ditinggalin kawan yang nerusin. Iya. Kita nggak dapat kan gitu. Iya. Jadi dia terus saja kejar terus itu. Harapan ya Pak. Harapan. Ini orang masih. Teman lihat ini ada rel juga. Berarti dulu rel kereta apinya ya? Lori. Lori semacam molek itu masuk ke dalam untuk mengangkut batuan-batuannya itu. Nah, itulah yang kita pakai kemarin. Transportasi dari Napal Putih ke sini. Sampai ke sini dia rel-relnya itu. Rel-rel lori atau kalau sekarang dibilangnya molek. Motor Lori Express. Tapi kalau zaman-zaman Belanda ini relnya sampai ke tembus ke dalam-dalam gunung. Kalau kita lihat kayak Freeport ini versi yang minian. Kalau ini terowongannya sudah dari zaman Belanda. Tapi kalau platnya itu Lusang Mining tahun 87. Ya. Kami dipandu berkeliling oleh Pak Jun, putra asli Lebong Tanda yang menjelaskan semua hal tentang pertambangan, peralatan, dan bangunan yang ada di sini. Ini kita lagi bersama dengan Pak Jun. Pak Jun ini staf di perusahaan yang menjaga dan merawat aset-aset perusahaan di Lebong Tanda ini. Kalau aku bilang, beliau ini juru kunci. Karena semua bangunan-bangunan ini kuncinya yang pegang adalah Pak Jun. Ya. Kalau satu karung misalnya ada kan 300.000, mereka itulah hasilnya Pak. Setelah zaman kemerdekaan, tambang emas ini sempat dikelola oleh pemerintah Indonesia. Namun baru pada tahun 1980-an, aktivitas kembali hidup lewat PT Lusang Mining, perusahaan patungan antara Aurora Gold Ltd Australia dan pihak Indonesia. Mesin-mesin baru datang, rel diperbaiki dan terowongan dibersihkan, tapi kejayaan tak bertahan lama. Ketika cadangan emas menipis, operasi pun berhenti. Yang tersisa kini hanyalah puing bangunan, bekas gudang dan rel berkarat yang masih dilewati molek. Ini masih banyak nih batu-batu disimpan untuk diteliti kayaknya ya. Kayak gitu. Udah di nomor-nomerin. Tuh. Oh. Express SCB. Malah tuh kayak gini. Ini kayu bahannya. New Zealand. Oh, New Zealand. Ini salah satu molek milik perusahaan. Kalau sekarang di sini perusahaannya PT Buk Bengkulu Utara Gold. Nah, ini lebih rapi ya karena milik perusahaan, tuh jendela-jendelanya juga masih lengkap. Di dalamnya juga, tapi konsep kerjanya masih sama, pakai mesin dompeng. Mesin dompeng Ini, nah lihat. Oh, ini kayu. Dia kayu. Lebih nggak terlalu panas kayak kamu kemarin. Kemarin kamu besi. Peninggalan PT Lusang Mining. Makanya banyak kayak rumah susun kan. Ya. Nah, jadi itu ditempati ya masyarakat pribumi sini nempatinya di situ. Pendatang juga yang numpang usaha ya nempatinnya juga di rumah-rumah peninggalan itu PT Lusang Mining. Nah, karena kalau dulu sebelum masuk Lusang Mining rumahnya tuh padat. Nah, kayak gimana perumahan kumuh Jakarta lah. Oh. Nah, kayak gitu padat. Namun setelah PT Lusang Mining masuk, nah itu habis di ini semua. Dibongkar, nah diganti rugi, ditransmigrasikan. Di sana ada tempat landasan helikopternya, helipadnya ada. Jadi nanti dari sini tinggal terbang kemana, terbang lagi kemana. Kita bisa lihat di sini. Ini ada H. Ya. Helipad. Tapi pilotnya rata-rata karena perusahaannya juga perusahaan asing, rata-rata pilotnya dari orang luar negeri. Jadi kalau ada perusahaan-perusahaan yang masuk ke sini itu biasanya teknologinya udah canggih-canggih, termasuk ada helikopter dan lain sebagainya.
Kini Lebong Tandai bukan lagi kota emas, ia kembali menjadi desa tenang di tengah hutan. Dihuni oleh keturunan para penambang dulu, tapi jejak sejarahnya masih hidup. Pada rel tua yang masih berfungsi, pada lubang tambang yang masih terbuka, dan pada cerita yang masih dituturkan di beranda rumah. Oke ya, perjalanan lagi ya. Kalau pendidikan, Nah, di sini nih sekarang ini pendidikan yang jadi ininya. Karena kepala sekolahnya itu udah 2 tahun nggak pernah masuk SD. SD. Jadi di sini cuma ada PAUD sama SD PAUD sama pendidikannya. Jauh dari kesetaraan. Oh, berarti kalau untuk SMP SMA, Keluar. kemana biasanya mereka? Kalau untuk SMA-nya ke Tanjung Dalam. Dalam. Kalau di Kecamatan Napal Putih SMK. SMK. Ya, SMP-nya juga ke bawah ke Kecamatan Napal Putih. Napal Putih SMP. Iya. Oke. Jadi ya anak-anak di sini kalau ada keluarganya numpang sama keluarga. Kalau enggak ngekos. Malam satu karung ini misalnya pagi sore habis, besok bisa diambil hasilnya. Enggak, ini tambang lagi sini Pak. Tambang semua. Tambang semua. Kalau ke arah sana itu masih banyak lagi lubang-lubang tambang. Sepanjang jalan, sepanjang pegunungan-pegunungan itu semuanya tambang emas. Jadi peninggalan Belanda itu satu ungap, satu lubang. Nah itu di dalamnya ada puluhan cabang. Nah kalau orang sini bilang roskot. Nah itu. gitu. Sudah itu udah di derek 1, di depannya itu ada lagi derek 2 di ujung jembatan. Nah derek 2 itu ke dalam itu kurang lebih sekitar 4-5 kilo. Itu tembus ke luar. Nah makanya di luar ada namanya air nuar. Nah kalau lewat lubang itu 1,5 jam lah. Nah cuman kita harus naik tangga 18 tangga. 18 tangga? Ya. Berarti 18 kali? Iya. Bukan 18 anak tangga ya, bukan? Bukan, 18 tangga. Nah iya, jadi zigzag terus dia kan. Oh ya? Nah iya, Sampai keluarnya di air nuar itu? sampai keluarnya di air nuar. Bagaimana kalau harga emas sekarang? Kalau sekarang tuh harga emas tuh di sini ini 16 Pak. 16 di sini. Pak Rudi membeli emas? Anak buah yang lundung di proyek, Hah? dia jual sama kita. Jual sama kita? Iya. Nanti kita jualnya kemana? Ke luar Ke juga? Bengkulu. Ibu-ibu Lebong Ibu Tandai. PKK. Mau belanja. Mau belanja? Bu, aku mau tanya kalau apa namanya? Gas 3 kilo berapa harganya di Lebong Tandai? Ya, kadang ada yang 50, kadang 50, 60, ada tergantung ininya bawanya. Kadang kalau pas bawa pakai capung kan operasionalnya banyak. Wow. Jadi mahal. Jadi sampai di sini harganya 50 atau 60 ribu. Iya. Kalau lagi langka tambah mahal lagi. Oh, Tambah sempet. mahal lagi. Bisa 75 sempet. Ada. Sahabat ini tambang. Ini dulu kantor keuangannya. Accounting di sini. Ntar mau ambil gaji di sini. Pak, ambil gaji Pak. Ini dulu adalah kantor pusatnya PT Lusang ya Pak, PT Lusang Mining. Ini berbagai macam divisinya di sini nih, divisinya di sini. Pusatnya di sini lah mereka ya. Pusatnya di sini. Semua ekonomi berjalan. Tapi sekarang jadi tempat tinggal Tempat tinggal Masyarakat Pak. masyarakat. Ya, pendatang semua kumpul sini Pak. Jadi aku membayangkan kalau tempat-tempat seperti ini tuh kita bangun kembali ya. Namanya juga imajinasi petualang. Aku ini kan seorang pemimpi yang penuh dengan daya hayal. Aku membayangkan desa Lebong Tandai ini kita kembalikan arsitekturnya, bangunan-bangunan Belandanya kembali, kemudian kita bikin jadi pariwisata sejarah. Orang datang ke sini ngeliat suasananya seperti kota Sawalunto dulu seperti itu, dibangun kembali. Di sini sejarah besar bangsa ini terbengkalai. Tega ya kita perlakukan sejarah seperti ini. Jangan mau kualat. Ini udah air kotor semua yang ini Pak. Karena pembuangan dari tambang, apa gelundung-gelundung Pak. Banyak kotor, udah sangat kotor. Yang bersih di mana? Ya dam kata 5 Pak, masih Tokorotan itu pusatnya, dam kata 5 itu pengeluarannya. Itu yang air paling bersih Pak. Itu yang dipakai buat mandi, minum, warga. Gelundung semua, penerangan di situ semua Pak.
Itu kayak yang kita lihat sekarang tuh, itu ada tong kan di sebelah kiri kita tuh, tong-tong tinggi. Hah? Nah, itu dulu pengolahan zaman Jepang. Pengolahan zaman Jepang. Jepangnya geser, Belanda yang menguasai. Oh. Ya, termasuk air minum yang dikonsumsi sekarang juga. Nah, itu air sungai. Itu sekitar 10 kilo di atas itu di dam. Berarti itu ada mata air atau sungai di atas? Sungai besar ini. Sungai besar ini Sungai- tapi dari atas. Ya, di atas tuh di dam. Nah, dimasukkan ke dalam tanah. Dalam tanah. Iya, dikeluarkan di atas ini. Di atas ini ada dam kata Ya, 5. aku lihat tadi di atas. Nah, itu. Jadi itulah air-air ini, pipa-pipa ini semua kan untuk ini ke masyarakat. Masyarakat ya. Air minum, listrik, termasuk gelundung. Enggak, kalau yang ini airnya bersih, Bu. Ini ya, air dari rumah sakit, Bu. Air mata air juga, air gunung. Ya, teman untuk air minum bapak-bapak yang sini yang pakai perumahan sini. Ah, untuk Oh, kalau air- ini nggak terkontaminasi. enggak bersih air minum nih, Pak. Enggak apa-apa, Pak. Bersih air ini ya. Kambing lagi ngadem. Ada kabut. Ini mau pesta nih. Ya, yang ini Pak Ibu Nen yang punya pesta. Ibu, permisi. Mohon. Mau bikin pesta ya? Aduh, asik banget. Ketemu lagi kan. Kemarin kan kita satu molek. Oh, acaranya di sini. Oh, gimana perjuangan kita kemarin? Perjuangan kita kemarin satu kursi. Oh, kalau di sini acara nikah juga sama ya? Inian gotong royong juga kan? Iya. Iya, permisi. Oh, tuh kan ibu-ibu nih mulai masak. Iya. Dari Jakarta. Main aja. Iya, lagi main-main. Pengen naik molek. Mantap. Ayo dulu Ibu, makasih. Sebetulnya ini sangat berpotensi sekali. Selain emas di sini adalah potensi wisata sejarah, potensi wisata minat khusus juga sangat berpotensi di sini karena banyak orang bukan dari Indonesia saja, dari luar negeri pun datang ke sini melihat dan menengok keunikan yang ada di Lebong Tanda ini. Juga dari luar negeri. Nah, dari Jepang, dari Cina, Australia, Inggris, ya. Udah tuh ada juga yang dari India, yang dari Malaysia. Nah, Dari itu mana-mana lah ya udah datang ke sini ya. datang. Nah, kadang-kadang kalau yang dari Jepang dia cuma mau ngerasain naik molek, naik lori. Ya. Nah, itu. Kalau yang Cina, dia memang ada kuburan kakek moyangnya di sini. Oh, kemarin kita lewat Coyung. kuburan Cina ya? Ya, Coyung itu kan. Makanya tadi kemarin kita kok ada kuburan Cina di sini. Ya. Iya, iya. Nah, itu. Nah, gitu juga orang Belanda. Mereka kesini ngelihat kuburan kakeknya juga. Karena ada makam Belanda kan di atas. Ada makam Belanda di atas. Ini bak-bak Belanda nih, Bu. Oh iya. Bagus ya. Bangunan-bangunannya dia masih kokoh banget dia. Kalau jalan pertama kita buka di tahun 2020. Nah, itu pertama kita buka. Jadi, itu belum tembus ke Lebong Tandai. Belum tembus. Belum, masih tembus di Sungai Landai. Sungai Landai itu Tahun desa 2020 motor, mobil bisa? bisa, Bisa. malah lebih lancar kan. Nah, Kalau karena- panas. ya waktu itu mau panas mau hujan dia karena jalannya belum parit-parit kan. Oh, masih bagus. Masih bagus. Jadi lancar dia. Nah, 1 jam dari Lebong Tandai ke Napal Putih. Oh. Jadi sempat juga. Nah, saya itu dimusuhin sama anak molek. Oh iya. Nah, buat jalan mobil katanya penumpang pada nggak ada lagi. Ini nggak beres kades ini. Iya, iya, iya. Ya saya kan cuma nyiapin aja. Iya. Nah, ibaratnya memfasilitasi aja. Terserah masyarakat mau naik molek, mau naik motor, terserah. Tapi dulu sebelum ada jalan, Ya, kita fokus di jalan molek itulah. hanya molek satu-satunya. Iya, kadang-kadang jalan molek waktu itu, nah itu ada beberapa titik yang putus. Jadi naik molek dari Lebong Tandai misal ke Gunung Tinggi, turun dari Gunung Tinggi ini jalan kaki dulu. Nah, sampai 2 kilo jalan kaki. Nah, nanti sampai lagi ke jembatan putus lagi. Nah, baru ada lori di sana, belum naik molek. Nah, naik lori dulu didorong. Didorong. Posisi lori itu kayak meja kan. Nah, jadi naiklah di situ. Nanti beberapa kilo sampai kita ke Ronggeng barulah kita naik molek. Oh, sambung menyambung. Nah, sambung menyambung. Oh, itu
Jadi harga-harga mahal. Nah, karena biaya di jalan kan. di jalan. Iya. Nah, jadi ibaratnya ada yang sakit juga, ya lumayan. Nah, kalau sakit gimana? Nah, kalau yang sakit, kalau waktu itu, ya ibaratnya dipaksa-paksa aja. Nah, Kadang-kadang katanya belum panggil molek gimana tuh iya. cerita dari Kita malam? nelpon molek nih, yang mau dibawa turun malam. Ya. Nah, yang orang moleknya belum bisa, besok aja. Ya. Nah, karena posisi hujan, takut nanti di jalan kayu roboh apa segala macam. Ya. Nah, moleknya belum nyampe, yang sakit dan meninggal. Apalagi ibu-ibu yang maaf ngomong lagi bumil kan. Oh iya, Nah. itu gimana? Jadi kalau dia kadang dia ini kan ada juga yang apa ya bahasanya itu yang engkar gitu kan. Nah, udah ini kan udah masuk 7 bulan nih. Iya, keras kepala. Nah, turun dulu lah. Nah, kan kita udah disiapin rumah singgah. Dia nggak mau. Nah, masih lama kok, masih 7 bulan lagi katanya. Apa masih baru 7 bulan katanya. Nantilah kalau udah masuk 9 katanya. Nah, nggak tahu pas 8 dia lahiran. Kan bingung, bidan nggak ada. Nah, kita ngarepin molek. Itulah cerita tentang Desa Lebong Tandai, desa penghasil emas yang sudah tidak bersinar lagi. Semoga ke depan kita bisa meletakkan sejarah di posisi yang seharusnya. Sekarang kami bingung bagaimana cara kembali ke Desa Napal Putih. Kami merasa ragu untuk kembali naik molek. Bagaimana caranya supaya mobil kami Malaka bisa menerobos rimba Sumatera, menempuh jalur yang masih belum bisa diprediksi sama sekali. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau kamu suka cerita-cerita petualangan, silakan subscribe, komen, dan share ya. Salam sayang.